Halo semuanya, selamat datang di Harian Sarif. Pernah nggak sih kamu mengalami situasi di mana kamu sudah berniat untuk melakukan suatu hal atau pekerjaan, tiba-tiba saja diserang oleh rasa malas? Padahal sudah niat dalam hati, ya, tapi tiba-tiba muncul rasa malas, mager, dimotivasi, atau apapun itu sebutannya. Yang awalnya sih udah ada rencana mau ini mau itu, pas rencananya udah jadi, ya, tetap aja kamu malas untuk ngerjainnya. Yang akhirnya apa yang sudah kamu rencanakan itu malah nggak jadi, kamu undur-undur terus sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan yang lebih parahnya lagi sampai bertahun-tahun. Bahkan di beberapa kasus, teman-teman, di beberapa kasus, demi menghindari pekerjaan yang kamu malas kerjain, kamu malah asik untuk ngerjain hal-hal yang sebenarnya jauh dari tanggung jawab kamu. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang sudah kamu rencanakan atau yang sudah kamu targetkan. Harusnya bikin PR, malah main game. Harusnya ngerjain laporan dari kantor, malah nonton YouTube. Bener nggak itu? Ayo, ngaku. Nah, memang rasa malas itu semua orang pasti pernah mengalaminya, dan itu adalah hal yang sangat manusiawi gitu, hal yang wajar. Tapi kalau rasa malas itu tidak kamu lawan, justru itu bisa jadi akan berdampak buruk bagi kehidupan kamu sehari-hari. Karena jika rasa malas itu dituruti terus-menerus, maka akan membuat kamu menunda-nunda pekerjaan kamu. Dan pekerjaan kamu secara nggak sadar akan lebih menumpuk lagi, dan tak jarang akan membuat kamu semakin malas. Terus gimana nih caranya untuk melawan rasa malas? Yuk kita cari tahu. Ada sebuah teknik khas dari Jepang untuk mengatasi rasa malas, namanya Kaizen. Seperti yang kita sama-sama sudah ketahui, negara Jepang memang terkenal dengan budaya yang memiliki pekerja keras dan rasa disiplin yang sangat tinggi. Lantas pertanyaannya sekarang, gimana nih caranya untuk mengatasi rasa malas dengan teknik Kaizen? Kita mulai dari apa arti Kaizen itu. Kaizen ini adalah merupakan istilah yang diperkenalkan melalui buku Kaizen The Key to Japan's Competitive Success oleh Masaki Imai. Jadi istilah Kaizen ini diperkenalkan sebagai pendekatan sistematis untuk perbaikan-perbaikan yang dilakukan untuk kemajuan bisnis. Dari segi bahasa, Kaizen itu diambil dari dua suku kata. Suku kata pertama yaitu Kai, yang berarti berubah, sedangkan Zen yang artinya kebijaksanaan. Jadi jika digabungkan, kedua suku kata tersebut punya satu makna, yaitu perubahan dalam hidup dapat dicapai secara perlahan dengan penuh kebijaksanaan. Nah, kalau lebih luasnya lagi, Kaizen dapat diartikan sebagai teknik perbaikan, atau juga bisa diartikan sebagai melakukan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Intinya teman-teman, Kaizen yang dimaksud oleh Masaki Imai adalah kamu tidak perlu melakukan hal besar untuk membuat sebuah perubahan. Kamu cukup melakukan hal kecil yang dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten, dan hasilnya bisa memuaskan. Yang penting adalah kamu sudah memulai dan berhasil melawan rasa malas itu yang sudah menghantui kamu. Masaki juga percaya kalau filosofi Kaizen ini dapat diterapkan dan dilakukan oleh siapapun, tak terkecuali bagi orang-orang yang merasa dirinya adalah orang yang malas. Orang-orang hanya perlu untuk memahami tujuan apa yang ingin dia capai. Lantas bagaimana nih cara menerapkan teknik Kaizen? Prinsip Kaizen dikenal sebagai prinsip 1 menit. Jadi, Kaizen adalah teknik yang melatih seseorang dalam melakukan sesuatu dalam waktu 1 menit yang dilakukan di waktu yang sama. Contohnya gini, misal kamu pengen jago main piano. Kamu bisa menerapkan prinsip 1 menit di waktu yang sama untuk belajar main piano.
Katakan setiap jam 6 pagi kamu belajar main piano. Tapi ingat, kamu tidak boleh terdistraksi oleh apapun itu dan kamu harus benar-benar fokus dan sungguh-sungguh untuk belajar main pianonya. Itu kan tadi belajar main piano ya. Misal contoh lain nih, kamu pengen push up gitu ya. Ya udah, kamu bisa coba terapkan setiap 1 menit di waktu yang sama untuk melakukan yang namanya push up dan lakukan itu secara terus-menerus setiap hari. Nah, karena prinsip ini sederhana banget, ya, prinsip ini bisa kamu terapkan di beberapa hal lainnya seperti menulis, membaca, ngerjain tugas, bikin laporan dan lain sebagainya. Tapi ingat teman-teman, ya, ingat sekali lagi bahwa kamu tidak boleh terdistraksi oleh apapun itu dan kamu harus benar-benar fokus dan sungguh-sungguh saat mengerjakan itu. Nah, menariknya, prinsip 1 menit ini akan melatih diri kamu untuk lebih bertanggung jawab lagi. Karena setiap kamu berhasil ngelakuin prinsip 1 menit itu akan membuat perasaan kamu jauh lebih baik karena ada sense of progress. Karena kamu sudah merasa berhasil melakukan suatu hal dengan tuntas dan perasaan ini akan membantu atau membuat kamu ketagihan. Karena kamu sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang kamu sudah miliki dan kamu sudah selesai itu, nyelesain tugas itu. Karena ada sense of progress tadi dalam hidup kamu dan ini bakal membuat kamu menjadi ketagihan. Karena bikin kamu ketagihan ya, kamu bisa melakukan hal yang dulunya cuma 1 menit, bisa jadi hari berikutnya naik ke 5 menit, naik lagi ke 30 menit, dan bisa jadi kamu bisa di hari-hari berikutnya malah kamu ngelakuin berjam-jam gitu. Intinya teman-teman, kamu harus konsisten untuk ngelakuin setiap hari. Biar apa? Biar jadi kebiasaan. Memang sekilas prinsip ini kayaknya sederhana banget gitu, meragukan dan gak efektif gitu. Masa iya sih cuma 1 menit bisa merubah gitu. Tapi gini teman-teman, kalau usaha yang kamu lakukan itu terlalu keras dan gak rutin, itu justru akan menghabiskan tenaga kamu dan bakal buat kamu akan gampang banget untuk capek dan akhirnya kamu akan ngerasa malas dan lama-lama kamu merasa jenuh dan bosan dan ya udah jadinya gak kamu kerjain lagi gitu. Jadi prinsip 1 menit ini sesuai dengan definisinya yang di awal tadi ya. Perubahan dalam hidup dapat dicapai secara perlahan dengan penuh kebijaksanaan. Jadi mending ngelakuinnya itu dikit-dikit tapi rutin daripada langsung seabrek-abrek. Dan menariknya lagi, jika kamu mengulang sesuatu itu setiap harinya, kamu bakal lebih paham lagi dan lebih menguasai juga tentang apa yang kamu pelajari dan kamu gak akan gampang untuk lupa sama apa yang kamu pelajari. Bahkan ada sebuah penelitian dari Hermann Ebbinghaus mengenai kemampuan mengingat. Menurut penelitiannya, kemampuan mengingat seseorang akan menurun drastis kalau cuma mendapatkan informasi sekali dan langsung banyak, ya sekaligus gitu ya. Terlebih lagi kalau nggak pernah diulang ya informasi tersebut. Tapi ada pengecualiannya nih, kalau kamu melakukannya yang namanya repetisi atau pengulangan tentang hal yang kamu pelajari setiap hari dan rutin kamu lakuin. Bukan cuman kamu lebih ngerti, tapi bakal nempel banget di otak kamu dan itu nggak akan hilang-hilang tuh informasi yang kamu pelajari tadi. Secara nggak sadar, prinsip Kaizen ini akan membawa kamu yang awalnya dari pengulangan menjadi kebiasaan, dari kebiasaan kamu menjadi seorang master atau ahli di hal yang kamu pelajari atau yang kamu kerjakan. Dan menariknya lagi, prinsip Kaizen ini bisa diterapkan ke semua aspek kehidupan, ya, di kehidupan kamu sehari-hari dan di bidang manapun. Yang penting adalah kamu cukup luangkan waktu kamu 1 menit di setiap harinya dan lakukan ini secara konsisten. Oke teman-teman, itu dia yang bisa aku bagikan tentang cara mengatasi rasa malas dengan teknik Kaizen asal Jepang. Sederhana banget ya caranya ya. Nah, sekarang aku penasaran banget nih, kira-kira kapan nih kamu mau meluangkan 1 menit kamu ya di setiap hari untuk ngelakuin hal yang kamu mau pelajari atau yang kamu mau kerjakan.
Yang kemungkinan besar hal tersebut bisa merubah kehidupan kamu. Nah, kamu bisa jawab pertanyaan itu di kolom komentar. Coba kasih tahu kira-kira habit atau kebiasaan apa nih yang bisa kamu kembangin dengan prinsip Kaizen ini. Oke, itu saja dari aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan juga nyalakan notifikasi loncengnya biar kamu tidak ketinggalan topik-topik menarik lainnya. Aku Sarif, semoga membantu.